Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu pengalaman dari salah seorang narasumber. Dia mempunyai kisah di desanya dulu pernah ada sebuah pohon yang terkenal cukup angker. Dia pernah mengalami sendiri diteror oleh penunggu pohon tersebut. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau mau ngopi sambil ngopi, kalau mau makan sambil makan, kalau mau ngemil sambil ngemil. Tapi kalau yang lagi kerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Supaya saat mendengarkan cerita ini tidak mengganggu aktivitas bekerja kalian. Kalau sudah santai, kita mulai saja ke ceritanya. Pada musim kemarau panjang, area pesawahan di desa saya biasanya mulai mengering. Dan sawah yang biasanya ditanami padi itu mulai berubah fungsi menjadi lapangan sepak bola bagi anak-anak di desa kami. Meski tak jarang juga, kami harus mendapat omelan dari pemilik sawah. Karena sawah yang mengering itu udah dijadikan lapangan bola, tanahnya akan lebih padat dan susah digarap pada musim penghujan nanti. Tapi kami anak-anak desa tidak peduli. Yang kami tahu adalah kami bisa bermain bola dengan bebas. Karena memang di desa kami ini tidak mempunyai lapangan bola ataupun tanah yang luas untuk digunakan bermain bola. Tak jarang juga justru kami yang menyalahkan pemilik sawah itu pelit ataupun galak. Sore itu, begitu matahari condong ke arah barat, aku dan teman-temanku sudah berkumpul di sawah milik Pak Aceh. Sawah milik Mbak Aceh ini berada di pinggiran area pesawahan. Namun kotakan sawahnya cukup luas. Di sudut sawah Mbak Aceh ini langsung berbatasan dengan area perkebunan. Kami waktu itu langsung membuat gawang. Gawang kami dibuat dengan ranting yang tergeletak di area perkebunan. Kami tancapkan di sawah tersebut. Setelah itu kami membagi kelompok dan mulailah bermain. Permainan berjalan seru. Kami saling menyerang dan bertahan. Sorak-sorai bergema saat ada salah satu anak yang berhasil mencetak gol. Sampai pada suatu saat, aku menendang bola terlalu kencang. Alhasil, bola itu melambung tinggi, meninggalkan area pesawahan dan masuk tepat ke area perkebunan. "Wah, ambil Jo, cepetan," ujar salah satu teman saya. Aku yang merasa bersalah kemudian berinisiatif untuk mengambil bola tersebut. Sambil berlari kecil, saya mulai memasuki area perkebunan itu. Nah, area perkebunan itu milik dari Mbah Cecep. Saat kulihat, ternyata bola itu nyangkut cukup tinggi, tepat di pohon lamtoro. Aku pun mulai memanjat pohon itu. Dan saat sudah berhasil kuraih dan kulihat bola itu ternyata tertancap di salah satu ranting. Kulihat bola itu sudah sobek dan tak mungkin bisa digunakan lagi. Segera bola itu kulempar ke bawah. Lalu aku turun dari pohon lamtoro itu. Dan saat aku turun, aku melihat ada sebuah pohon randu yang berada di tengah perkebunan itu. Pohon randu itu cukup besar. Nah, di pangkal pohon randu itu terdapat sebuah rongga yang bisa membuat anak seukuran saya ini masuk. Ada suatu benda yang menarik perhatian saya. Benda itu bulat, hampir mirip seperti bola. Dengan cekatan, aku langsung berlari kecil menghampiri pohon randu itu. Dan benar saja, itu adalah sebuah bola plastik. Namun bola itu tampak seperti bola yang sudah lama tidak digunakan karena sekelilingnya sudah dipenuhi oleh lumut. Aku ambil bola itu. Kulihat ternyata bola itu masih bagus dan bisa digunakan untuk bermain. Aku lalu berlari meninggalkan area perkebunan tersebut.
"Woi, ini bolanya!" Aku lempar bola tersebut. Nah, ditangkap oleh salah seorang teman saya bernama Fadil. "Weh, ini bola bukan bola yang tadi. Kemana bola yang tadi, Jo?" "Bola yang tadi sobek. Nah itu, aku nemu itu di pohon randu." Pohon randu yang di tengah area perkebunan." "Iya." Mendadak semua teman-teman saya di situ langsung menjauhi bola tersebut. "Jo, kamu jangan macem-macem itu. Tahu nggak pohon itu kan angker, Jo." "Alah, ini cuma bola biasa udah. Mana ada ini punya setan. Tibang bola plastik gini. Udah yuk main lagi lanjut." Namun teman-teman saya waktu itu tidak mau melanjutkan permainan. Mereka malah menyalahkan saya. Dengan wajah kesal waktu itu saya menendang saja bola tersebut. "Udah, biar aku bawa aja lah ke rumah bola ini," ucap. Lalu ku ambil bola itu yang sudah melayang cukup jauh. Aku meninggalkan teman-temanku yang waktu itu masih ada di area pesawahan. Sesampainya di rumah, aku langsung membersihkan diri. Setelah azan maghrib berkumandang, aku pun langsung berangkat untuk mengaji. Nah, di tempat pengajian ini, saya bertemu kembali dengan teman-teman saya yang bermain bola tadi. "Jo, pulang ngaji, main yuk," ucap teman-temanku. Waktu itu jujur saja, aku masih kesal dengan kejadian di area pesawahan tadi. "Gak mau ah, aku mau langsung pulang aja," ucapku waktu itu. Aku langsung pulang setelah azan Isya. Sedangkan teman-temanku waktu itu bermain dulu. Sampainya di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar. Sedangkan bola yang kubawa tadi disimpan di dalam kamar. Aku lalu menyalakan radio kesayangan saya, mendengarkan lagu-lagu dari radio tersebut. Hingga entah pukul berapa, akhirnya saya mulai tertidur. Nah, saat saya tertidur, biasanya lampu kamar dimatikan oleh bapak saya. Di tengah-tengah saya tertidur ini, kaki saya seperti ada yang menarik-narik. Aku pun lalu membuka mata. Saat membuka mata, tampak ada sesosok laki-laki yang duduk di pinggir ranjang saya. Namun ada yang membuat saya terkejut. Karena sosok laki-laki itu tidak mempunyai kepala. Pakaiannya hitam seperti pakaian petani. Dan tangannya menarik-narik kaki saya sebelah. Di situ saya langsung kaget. Namun entah kenapa waktu itu semua badan saya termasuk mulut saya tidak bisa digerakkan. Hanya bisa diam sambil melihat ke arah sosok itu. Sosok itu langsung membalikan badannya ke arah saya. Di situ jantung saya benar-benar berdetuk dengan kencang. Seakan seluruh badan saya ini tersengat oleh aliran listrik. Saya bingung harus berbuat apa waktu itu. Ingin rasanya saya ini berteriak sekencang-kencangnya. Namun mulut saya seperti terkunci. Tiba-tiba aku mendengar suara benda yang jatuh dan menggelinding ke arahku. Saat kulihat dengan ujung ekor mata kananku, kulihat benda itu seperti bola yang tadi siang aku bawa. Dan saat kulihat dengan jelas, benda bulat itu seperti kepala dan tepat wajahnya itu langsung menatap ke arah saya. Matanya merah menyala dan serta wajahnya itu seperti wajah yang sangat marah. Sosok itu terus saja melihat ke arahku. Sedangkan sosok tubuh tanpa kepala yang berada di samping ranjang itu hanya berbalik menatap ke arahku, walaupun tanpa kepala. Aku benar-benar sangat ketakutan waktu itu. Tak ada yang bisa kuperbuat. Aku coba memejamkan mata. Aku coba berdoa dengan doa yang aku bisa. Walaupun yang aku bisa waktu itu hanya sebatas surat-surat pendek saja. Hingga tak berapa lama, mulut saya mulai bisa mengeluarkan suara. Dari situ saya langsung berteriak-teriak sekencang mungkin. Hingga akhirnya teriakan saya didengar oleh bapak yang waktu itu sedang mendengarkan acara wayang di radio. Bapak langsung masuk ke dalam kamar.
Melihat aku yang teriak-teriak, bapak langsung membangunkanku. Jo, kenapa Jo? Jo, bangun, hei. Jo, Jo. Aku langsung membuka mata. Kulihat ke bawah dan ke pinggir ranjang. Sosok tersebut sudah tidak ada. Pak, Pak, ada setan Pak, ada setan Pak, ada setan Pak. Ucapku seperti itu udah terus berulang-ulang. Waduh, sawan ini anak nih. Bu, bu, ibu, ambil air bu, ucap bapakku. Ibuku lalu mengambil segelas air. Nah, segelas air itu oleh bapakku dibacakan semacam doa, yang entah doa apa. Setelah itu, bapak mencipratkan air dari gelas itu sedikit ke wajahku. Di situ aku mulai diam. Sisanya langsung diminumkan. Kamu habis dari mana tadi siang? Itu Pak, aku habis main bola. Main bola di mana? Di sawah Aceng Pak. Terus? Ya terus, kan bola yang kita mainin itu aku tendang Pak, jauh ngelambung ke area perkebunan. Nah, di area perkebunan kulihat bola yang kutendang itu sobek Pak. Lalu, nah pas aku lihat di pohon randu Pak, ada bola Pak. Kamu bawa bola itu? Iya Pak, itu bolanya. Goblok kamu. Udah tahu tempat kayak gitu angker. Nih orang-orang sini tahu itu kebun angker. Lagi pula, kamu ngapain sih ngambil bola dari situ? Kalau nggak ada kan kamu bisa ngomong ke bapak, nanti biar bapak beliin. Mana bolanya sekarang? Itu Pak. Papaku melihat sebentar ke arah bola itu. Bu, ambil kain bu. Ibuku lalu menghampiri bapak mengambil selembar kain putih. Bapak lalu menutup bola tersebut dan dibungkusnya. Udah, nanti biar bapak yang balikin kebun itu. Tapi kamu ikut. Aduh, kapan Pak? Nanti besok, jangan sekarang. Udah sekarang kamu tidur sama emak sana. Malam itu aku pun tidur bersama emakku. Esok harinya ketika aku berangkat ke sekolah, di situ ada sekitar 3 teman-temanku yang tidak masuk sekolah. Mereka salah satunya adalah Padil. Mereka semua yang tidak masuk adalah teman-teman yang ikut bermain sepak bola dengan saya. Sepulang sekolah, aku pergi ke rumahnya untuk menengok 3 teman-temanku tersebut. Nah, saat saya ke rumah Padil, yang paling pertama saya kunjungi, tampak dia sedang demam tinggi. Saat aku berbicara dengannya, katanya tadi malam dia mengalami hal serupa, didatangi oleh sosok tanpa kepala. Begitupun kedua teman-teman saya yang lainnya. Mereka tetap menyalahkan saya karena membawa bola dari pohon randu tersebut. Ya saya pun hanya bisa meminta maaf kepada mereka. Nah siangnya, setelah saya menengok ketiga teman-teman itu, saya diantar bapak untuk mengembalikan bola tersebut. Saat ke area perkebunan yang ada pohon randunya itu, jujur saja tidak seperti kemarin. Walaupun suasana waktu itu sore, tapi hawanya berbeda. Ada hawa merinding dan rasa takut. Bapakku waktu itu langsung menghampiri ke pohon randu. Dibuka bungkusan kain itu dan bola itu dimasukkan ke dalam pohon randu tersebut. Setelah itu, bapak langsung mengajak saya pulang. Sesampainya di rumah, bapak lalu menceritakan bahwa pohon randu itu terkenal sangat angker karena banyak orang yang melakukan ritual di pohon tersebut. Nah, ritual ini mereka lakukan untuk meminta sesuatu. Entah awalnya dari mana. Namun yang pasti, itu dimulai ketika di desa saya sedang ramai judi togel. Mereka mulai banyak melakukan ritual di situ, menginap dan meminta angka supaya mereka bisa
mendapat untung dari judi togel. Tak hanya itu juga, banyak dari desa tetangga yang datang sekedar meminta sesuatu yang tidak pada tempatnya. Hingga akhirnya pohon randu itu terkenal angker. Beberapa kali warga sekitar memang sudah hendak menebang pohon itu, tapi tak ada yang berani. Beberapa orang yang menebang, mereka langsung jatuh sakit. Bahkan ada 2 orang yang menebang, mereka sampai kesurupan. Jadi akhirnya pohon itu dibiarkan begitu saja. Pernah pada suatu ketika, sebut saja namanya Pak Karso. Pak Karso waktu itu baru pulang dari sawahnya. Karena dia tanggung kerjaan di sawahnya, hingga akhirnya dia pulang pukul setengah 6 sore. Hampir ke waktu maghrib. Saat dia mulai berjalan dan melewati area perkebunan tersebut, dia melihat ke arah kiri. Di arah kiri tepat di pohon randu tersebut, di bawahnya ada sesajen. Pak Karso yang waktu itu baru pulang dari sawah dan merasakan perutnya lapar, dia hampiri pohon randu itu. Dia ambil satu ayam bakakak di sesajen itu. Dibawa pulanglah ayam itu. Nah, sampainya di rumah, Pak Karso makan. Termasuk anak dan istrinya. Karena anak istrinya nggak tahu Pak Karso dapat bakakak ayam dari mana. Nah, malamnya satu rumah Pak Karso diteror. Katanya mereka didatangi oleh makhluk yang hitam besar tinggi. Mereka meminta dikembalikan. Kalau tidak, mereka meminta pengganti, yaitu anak Pak Karso. Pak Karso waktu itu sangat ketakutan. Dia kebetulan mempunyai ayam peliharaan atau ayam kampung. Dengan cepat esoknya ayam itu dia bawa ke sana dan disembelih, disimpan di sana. Itu penuturan dari Pak Karso. Beberapa warga lain juga pernah ketika pulang mengairi sawah pada malam hari. Sebut saja namanya Kang Sono dan Kang Parno. Dia baru pulang mengairi sawah pada malam hari, tepat pukul 9 malam karena jadwalnya selepas Isya. Saat pulang ini, mereka melewati area perkebunan tersebut. Niatnya, mereka ini ingin mengambil buah mangga yang waktu itu ada di area perkebunan itu. Pohon mangga itu sedang berbuah cukup lebat dan warga sekitar biasanya mengambil buah itu karena pemiliknya membebaskan para warga untuk mengambil. Nah, waktu itu Kang Sono sedang naik ke atas pohon mangga. Kang Parno posisi di bawah, mengambil pohon mangga yang dijatuhkan oleh Kang Sono. Nah, saat sedang mengambil pohon mangga itu, sudut mata kirinya melihat ada sesosok pria yang sedang berdiri di bawah pohon randu itu. Kang Parno lalu menoleh ke arah pohon randu. Awalnya dia pikir itu pemilik kebun. Namun ketika dia pikir ulang, mana mungkin pemilik kebun malam-malam diam di situ. Dan tak berapa lama, sosok itu melempar sesuatu ke arah Kang Parno. Benda itu bulat. Dan ketika sampai, alangkah kagetnya Kang Parno. Karena ketika dia lihat, benda yang dilemparnya itu adalah sebuah kepala. Dia langsung bergegas berlari. Sono, turun. Itu ada demit, Sono. Ucap Kang Parno sambil berlari. Kang Sono waktu itu yang melihat ke bawah. Dia melihat ada sebuah benda yang bulat. Dia langsung loncat. Ketika loncat tepat, dia itu mendarat di dekat benda bulat itu. Bahkan tangannya sempat memegang muka dari kepala itu. Wah, dia langsung berlari dengan sangat ketakutan. Hingga akhirnya warga sekitar mulai takut untuk melewati area perkebunan itu. Karena pohon randunya terkenal sangat angker. Ujar bapakku menceritakan. Aku yang waktu itu hanya bisa mendengarkan cerita dengan fokus. Tak lupa saya juga merasakan bersalah karena telah mengambil sesuatu di pohon randu itu.
Nah, setelah kejadian itu, kami anak-anak memang menjauhi area perkebunan itu. Khususnya saya tidak berani lagi ke area sana. Hingga akhirnya 5 tahun kemudian, pohon randu itu bisa ditebang. Itu juga bisa ditebang setelah melakukan suatu ritual. Barulah pohon itu bisa dirubuhkan. Saya sendiri menyaksikan waktu itu, waktu pertama sebelum dilakukan ritual, pohon randu itu coba ditebang. Anehnya, mesin pemotong yang waktu itu digunakan ketika hendak mengenai pohon tersebut, mesin itu pasti mati. Ketika dijauhkan, mesin itu pasti menyala. Dan seperti itu terus saja berlanjut. Nah, hingga akhirnya ada inisiatif untuk melakukan ritual. Setelah melakukan ritual, pohon randu itu bisa ditebang dengan biasa. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti channel kami. Semoga kalian selalu dibukakan jalan rezekinya dan dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi para penonton yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.